Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabiullah akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi qudratillah wa bi iradatih, pada saat ini, pada episode kali ini, banyak pelajaran, hukum dan hikmah, fadilah dan faidah sebagai natijah yang dapat kita petik dari Syahrul Mubarak, Ramadan Karim, bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan pembelajaran tatap muka 24 jam kali 30 hari. Dari sejak kita bangun, kita tidur, kemudian kita bangun dari tidur itu sendiri, bahkan dalam tidur itu sendiri, min tula'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi, itu adalah merupakan rangkaian dari ibadah ke ibadah. Oleh karenanya kita yang sedang dan telah melaksanakan saum Ramadan pada bulan Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban, didasari atas dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita ketika kita terjaga dari tidur, bahkan ketika kita bangun dari tidur, bahkan dalam tidur itu sendiri adalah merupakan rangkaian daripada ibadah yang kelak tercatat sebagai pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang pertama, marilah kita jaga spirit keimanan kita. Jagalah keimanan ini. Kenapa demikian? Karena dengan iman kita bisa menahan lapar, karena dengan iman kita mampu menahan rasa haus, karena dengan iman pula kita mampu melakukan qiyam Ramadan, karena dengan iman kita bisa menahan nafsu, menahan amarah, bahkan karena dengan iman kita bisa mengeluarkan sedekah untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyu shadaqatin afdalu shadaqah, apakah yang paling utama ketika ditanya kepada baginda Rasulullah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, anta shaddaqa wa anta sahihun, bahwa sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang dilakukan dan dikeluarkan wa anta sahihun, sedangkan anta atau kau atau kita semua dalam keadaan sehat. Artinya apa? Bahwa di saat kita, fisik kita sehat, tubuh kita prima, kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita melakukan perbuatan yang baik yaitu berupa sedekah, maka itu adalah merupakan nilai yang sangat tinggi, yang ibadah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena logikanya ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit-sakitan atau mungkin usia sudah semakin tua, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, semakin tua semakin ditambah usianya oleh Allah, maka semakin kami kurangi dalam bentuk penciptaannya. Artinya apa? Ketika sudah tua, sudah pensiun, sudah di PHK, yang dia lihat, yang dia bayangkan, dan yang dia pikirkan hanyalah kematian sesaat lagi. Hanyalah kematian yang dia lihat, yang dia bayangkan, bagaimana ketika saya sudah mati. Oleh karena yang terlihat hanya kematian, maka dia lakukan perbuatan baik dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Tetapi manakala kita dalam keadaan tubuh yang sehat, kemudian stamina yang begitu prima, kita dalam keadaan sehat walafiat, tetapi kita masih mampu di saat banyak godaan, tantangan, gangguan, dan rintangan, tetapi kita masih bisa memelihara iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman bisa menahan lapar, dengan iman mampu melakukan qiyam Ramadan, mampu melakukan qiyamul lail, kemudian mampu melakukan bangun di keheningan malam ketika orang-orang sedang tidur. Kemudian dengan iman kita bisa menahan nafsu kita, amarah kita, dan dengan iman kita mampu melakukan sedekah. Kemudian yang kedua adalah anta shaddaqa fi Ramadan, bahwa ibadah atau sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Karena kita sudah tahu bahwa
Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirahasiakan oleh Allah. Oleh karenanya adalah kita dengan bulan suci Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan sebagai syahrul jihad, bulan untuk berjuang, kemudian syahrul Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim yang merupakan sebagai pedoman hidup kita muslim. Marilah kita berusaha untuk melakukan shaum Ramadan, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena jaga keimanan ini, spirit iman ini harus dijaga. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang mempunyai harta maka silahkan berinfak dan bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun. Barang siapa yang mempunyai ilmu falyatasaddaq bi'ilmih, maka silahkan sedekah dan infaknya dengan ilmunya. Kemudian wa man kana lahu quwwatun, yang mempunyai kekuatan, kebijakan, pelayanan dan penghidmatan, silahkan itu juga bisa melakukan sedekah dengan cara tersendiri. Oleh karena ini as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha, ketika sedekah itu keluar dari tangan pemberinya, takallamat bihamsi kalimat, takallamat bi kalimatin, maka yang kita keluarkan atau sesuatu yang diinfakkan dari tangan min yadi sahibiha, maka dia akan berkata, pertama, kuntu shaghiratan fakabbartani, aku ini adalah kecil, aku rupiah yang kecil, aku nominal yang sangat-sangat kecil sekali. Tapi setelah kamu infakkan di jalan Allah, setelah kamu infakkan untuk mengagungkan syiar-syiar Islam, setelah diberikan sumbangan sekecil apapun untuk seorang musafir berlalu yang kelaparan, untuk seorang yang melakukan buka di bulan suci Ramadan, kemudian kita berinfak kepada mereka, kepada orang yang membutuhkan, maka sesuatu yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh kita, maka dia akan berkata, kuntu shaghiratan fakabbartani, aku kecil, tetapi setelah kamu infakkan dan kamu sumbangkan, aku akan menjadi tumbuh besar dan berkembang, yang kelak akan menjadikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kuntu qalilatan fakabbartani fakatsartani. Aku ini adalah sesuatu yang kecil, yang nista, yang tidak punya nilai. Aku adalah rupiah. Aku adalah rupiah yang kecil, yang tidak punya makna. Tetapi setelah diinfakkan di jalan Allah, i'ta'u shadaqah, diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah, untuk kebaikan lima salihil ummah, lima salihil muslimin, untuk memberikan santunan kepada yatim, fuqara, janda dan yang lainnya. Ketika itu dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka dia akan berkata, kuntu qalilatan fakatsartani, aku ini sedikit tapi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan pahala yang sangat banyak dan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kuntu faniyatan fa'abqaitani, aku ini adalah yang rusak, aku ini adalah akan hancur, aku akan lebur. Tetapi setelah ini diinfakkan di jalan Allah, setelah diinfakkan untuk mengagungkan syiar-syiar Islam wal muslimin, maka aku pun akan menjadi sesuatu yang kekal, yang abadi. Inilah yang dimaksud dengan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apapun yang ada di sekeliling kita semuanya akan hancur, akan luluh, akan lantak, akan berantakan, akan nista, akan terpojok. Tetapi hanyalah nilai-nilai yang ada di hadapan Allah, dia yang akan kekal, yang akan abadi. Sampai malaikat menyampaikan sebuah doa, Allahumma a'ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi mereka hamba-hamba yang selalu infak di jalan Allah. Tetapi sebaliknya malaikat mendoakan, wa'ati mumsikan talafa, dan berikanlah kesusahan, kesengsaraan kepada orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ketika kita melakukan sedekah di jalan Allah, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Antuh via sedekah. Yang pertama, kita lakukan sedekah itu dengan cara samar. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan sedekah, dilihat orang kita tidak mampu untuk menahan riya, didengar orang tidak mampu untuk menahan sum'ah, maka kita lakukan sedekah dengan cara sirriyah. Bukankah puasa juga merupakan bagian daripada ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah? Makanya saya katakan bahwa
Nanti pada hari kiamat itu ada sekelompok kaum yang datang berbondong-bondong menuju kepada surganya Allah. Kemudian lahum ajnihatun, mereka itu mempunyai sayap-sayap, yatiruna ala hiyatanil jannah, mereka itu berterbangan di pinggir-pinggir di wilayah-wilayah surga. Kemudian malaikat bertanya, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian melihat siratul mustaqim? Fayaquluna la, mereka berkata, saya tidak melihat siratul mustaqim. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kedua, wahal ra'aitumul hisab, apakah kamu tidak melihat hisab? Fayaquluna la, kami pun tidak melihat hisab, perhitungan amal. Kemudian yang ketiga, wahal ra'aitumul mizan, apakah kalian itu melihat mizan sebagai timbangan amal? Fayaquluna la, mereka juga mengatakan bahwa kami tidak melihat mizan, kami tidak melihat timbangan amal. Kenapa ingin tergesa-gesa masuk ke dalam surga? Mereka menjawab, abadna fi dari dunia sirron wa adkhalnal jannata sirron. Kami melakukan ibadah di dunia ini dalam keadaan rahasia. Kemudian kami masuk juga ke dalam surga dalam keadaan rahasia. Oleh karena itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sedekah. Terkadang di antara kita itu tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau melakukan ma'rufat, tidak mau melakukan perbuatan yang baik, sedekah dan lain sebagainya. Sebelum ada orang yang melihat, sebelum ada orang yang mendengar, sebelum ada orang yang memperhatikan, sebelum ada orang yang memuji. Bukankah kita tahu bahwa alhamdulillah segala puji itu adalah milik Allah? Kenapa kita ingin dipuji? Logikanya kalau kita sedekah, kalau kita melakukan kebaikan, ingin dilihat orang. Ketika sudah ada orang yang melihat, sudah pahalanya terhenti sampai di situ. Kenapa berhenti sampai di situ? Karena kita amal, karena kita infak, karena kita ya Allah sedekah, melakukan sedekah karena hanya ingin dilihat dan disanjung orang. Ketika di dunia sudah ada orang yang melihat dan menyanjung, wa malahu fil akhirati min nasib, maka di akhirat tidak mendapat bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya sudah terhenti. Yang melihat, yang menyanjung, yang memuja sudah dirasakan di alam dunia ini. Oleh karenanya marilah kita lakukan bahwa ikhlas beramal, ibadah yang kita lakukan tidak perlu dilihat orang, tidak perlu dipuja, disanjung dan lain sebagainya oleh orang, karena wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Artinya yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah, man ahabba syai'an lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang memberikan sesuatu lillah karena Allah, wa'ata, dan ia mengeluarkan, memberikan dengan niat tulus ikhlas karena Allah, wa mana alillah, dan tidak memberi pun tapi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia mempunyai iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya adalah ketika orang memberi karena Allah kita faham, ketika orang tidak memberi karena Allah juga faham. Tapi ketika orang tidak memberi tapi karena Allah kita paham. Nah ini yang susah dipahami. Artinya apa? Bahwa ternyata sedekah bukan hanya dengan harta, sedekah bukan hanya dengan dolar, sedekah bukan hanya dengan materi. Tetapi orang tidak melakukan sedekah bisa. Ketika ada orang yang datang tamu ke rumah kita, assalamualaikum. Punten, saya dari Sukabumi, saya dari Jakarta, dari yayasan, yatim, piatu, panti, dan lain sebagainya. Saya mau minta sumbangan. Kemudian kita tidak mengeluarkan apa-apa, tidak memberikan sesuatu apa-apa. Dan kita itu mengatakan, memberikan dengan perkataan yang menyejukkan. Punten, maaf, tawakuf heula, tanggung bulan, dan lain sebagainya. Bukan malah kita membentak, ngapain jauh-jauh dari Sukabumi, dari Jakarta, minta sumbangan ke sini. Tuh kamu lihat nggak tuh di depan rumah ada tertulis tidak melayani dan menerima sumbangan dalam bentuk apapun kecuali ada izin RT RW setempat. Itu artinya apa? Ketika kita mau memberi silahkan memberi, dan ketika tidak pun itu akan tercatat sebagai pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata yang menyejukkan, punten, mangga, tawakuf, dan lain sebagainya. Itu artinya yang dimaksud dengan wa mana alillah, dia tidak memberi sedekah tapi karena Allah, dengan menyejukkan orang yang meminta sumbangan itu. Dan yang sangat ironi bagi kita adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang sangat ironi adalah banyak sedekah yang menjadi batal pahalanya di hadapan Allah. Karena apa? Bil manni wal adza, menyakitkan hati orang yang memberinya, hati orang yang diberinya.
kemudian ingin didengungkan, ingin dibaca, ingin diumumkan, ingin disanjung. Itulah yang dimaksud dengan mun dan adza, yaitu yang disampaikan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian agar kita mengeluarkan sedekah min atyabi amwalika, dari amal kita, dari amwal kita, harta kita yang paling baik. Kenapa demikian? Ada orang yang melakukan sedekah, membangun masjid misalkan, menyantuni kepada fuqara, kepada yatim, piatu dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang dia sumbangkan, yang dia infak itu bukan min atyabi amwalik, bukan dari harta yang paling bagus. Dihasilkan dari perbuatan korupsi, mencaci orang, mengambil hak orang, dolim terhadap orang lain, lalu disampaikan kepada sebuah lembaga, lalu diinfakkan untuk kepentingan umat, dibangunkan masjid dan lain sebagainya. Bukankah wudhu adalah merupakan perbuatan yang baik? Tetapi manakala kita wudhu tapi dengan menggunakan air kencing misalkan, inilah yang dimaksud dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, bahwa Allah itu adalah thayyib, yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang baik. Oleh karenanya nanti di Mahamah Hadrat Allah Rabbul Jalil, Allah itu bertanya dan mencari, memanggil ainal mutahabuna fillah. Di manakah orang-orang yang mencintai terhadap Allah? Di manakah wahai orang-orang yang selalu mencintai kepada Allah? Siapa mereka? Orang-orang yang mencintai Allah, orang yang cinta kepada Allah, cinta karena Allah, ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, mencintai kepada Allah sebagai Rabb, Khaliqul Alam, yang menciptakan alam. Tidak ada yang wajib dipinta, yang diagungkan, yang disembah, yang ditaati, dipatuhi segala aturan dan perintahnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, sehingga mengalahkan kecintaannya terhadap yang lain. Allah memberikan ultimatum dalam Al-Quran, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha. Apabila bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, dan tempat-tempat tinggal yang kamu tempati lebih disukai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, tinggal menunggu tanggal main kehancuran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya cinta kepada Allah adalah merupakan ranking dan urutan pertama, harus mampu mengalahkan cinta kepada segala-galanya. Asy'ayu fi ta'atillah, dia selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan, bungkus apapun yang membungkus kulit, kemudian aktivitas apapun yang dia lakukan. Tetapi kalau memang asy'ayu fi ta'atillah, di sana ada garis besar, Allah ridho, di jalan Allah dan lain sebagainya. Apalah artinya materi yang berlimpah, apa artinya jabatan yang tinggi, apalah artinya kesenangan, kelezatan yang bersifat semu relatif sementara dan temporer, kalau memang tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya asy'ayu fi ta'atillah, dia selalu berjalan di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aita manaral huda fadhhab walau fardan, ketika melihat cahaya petunjuk, maka dia akan berangkat, dia akan bergegas walaupun dia dalam keadaan sendiri tanpa menunggu instruksi dan perintah daripada orang lain. Kemudian wan nashu lil 'ammah, memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada orang lain. Karena sesungguhnya bahwa ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk dikonsumsi, untuk diri pribadi, tapi perlu disampaikan. Inilah yang dimaksud dengan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berilmu amaliyah, ilmu yang kita miliki mesti diamalkan. Minimal diamalkan untuk diri kita sendiri. Kemudian disampaikan juga, didakwahkan kepada masyarakat, kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kemudian at-ta'abbudul haq, melakukan ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya, ditambah al-i'tibaru bima yara, bahwa yang dia lihat, yang dia perhatikan, semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah, ketika dia hayati, dia cermati, dia pelajari, menjadikan semakin ketebalan imannya kepada Allah, semakin akan terus bertambah dan bertambah. Innallaha la yahsahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, sebagai perumpamaan bahwa Allah tidak mempunyai rasa malu membuat perumpamaan atau contoh membuat seekor binatang nyamuk. Ketika nyamuk ini kita hayati, kita pelajari,
nyamuk bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, bisa lari. Kemudian di manakah matanya, di manakah pelipisnya, di manakah hidungnya, di manakah giginya, di manakah mulutnya. Kita hayati, ini adalah ciptaan Allah, bisa hidup. Itu akan mendatangkan ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga tradisi ubudiyah kita. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa atmosfer di bulan Ramadan sangat menyejukkan hati, menyejukkan kalbu. Kenapa kita harus menjaga tradisi ibadah ini? Karena Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah disebut Abdullah, bentuk penghambaan kita kepada Allah disebut ibadah. Oleh karena ibadah itu merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kita jangan beranggapan bahwa mau kemana, mau ngaji, mau ibadah. Kita mau kemana, mau sholat berjamaah, mau ibadah. Kemudian mau kemana, mau ke masjid, mau ngebangun masjid, mau ibadah. Mau kemana, mau baca Al-Quran, mau ibadah. Mau kemana? Mau menghadiri acara pengajian, mau ibadah. Mau kemana? Mau berdoa, mau qiyamul lail di masjid, mau ibadah. Mau kemana? Mau membayar zakat, mau ibadah. Jadi kita itu jangan beranggapan bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya zakat, hanya wudu, hanya belajar agama, hanya hadir di majlis taklim, hanya infak dan sedekah. Bagi kita sebagai muslim adalah merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, bisa dipisahkan daripada ibadah ke ibadah. Sejak kita bangun tidur, bahkan dalam tidur itu sendiri, di kesendirian, di keheningan malam, di keramaian siang, itu adalah merupakan mata rantai daripada ibadah ke ibadah. Bukan hanya sekedar sholat. Ketika kita berada di rumah, mau keluar rumah, mau memulai aktivitas dengan melangkahkan kedua kaki, bukanlah di sana juga ada makna dan nilai ibadah. Kemudian kita bergerak, berjalan. Mau kemana? Mau kerja. Ngapain kerja? Nyari uang. Uang buat apa? Buat membeli beras. Beras buat apa? Dimakan supaya fisik prima, punya tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk kerja besok. Ngapain? Nyari uang. Uang untuk apa? Untuk dibelikan beras. Beras dimakan. Ketika sudah dimakan, jadi tenaga, ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk kerja besok. Inilah yang dimaksud dengan daur dan tasalsul, berputar dari makhluk ke makhluk. La tara hal minal kauni ilal kaun. Walakin nar hal minal kaun ilal mukawin. Kita itu tidak boleh berjalan dari makhluk ke makhluk. Makhluk itu ada habisnya. Sekarang kita menjadi anggota, kita sopan, kita hormat, kita hargai kepada ketua kita. Itu nanti semuanya akan berakhir dan ada waktu dan masanya. Oleh karena perjalanan kita itu bukan dari makhluk menuju ke makhluk, tetapi dari makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau kerja, ngapain? Nyari uang. Uang buat apa? Beli beras, beras dimakan jadi tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru a'malal akhirah bi husnin niyat. Betapa banyak amalan dunia dan ini akan tercatat menjadi amalan akhirat. Kenapa? Bi husnin niyat, karena niatnya baik. Sederhana, lagi berkerumun, lagi bergerak, lagi jalan, lagi berlari, lagi olahraga, lagi membasuh, mencuci piring, lagi menanak nasi, lagi mencuci pakaian. Itu kan perbuatan-perbuatan dunia. Tetapi ketika niatnya adalah bihusni, niat dengan niat yang baik. Untuk berkhidmah kepada suami. Untuk melengkapi tenaga, untuk menyempurnakan tenaga supaya ibadah kepada Allah bisa sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan hudu, dan dengan tadarru. Walaupun kelihatannya perbuatan dunia, tapi itu nanti akan tercatat sebagai amal akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta bi arba'ati aqwamin wa ya'tadziluna minhum kullu wahidin minhum. Nanti di alam akhirat itu akan datang 4 kelompok manusia, semuanya minta menyampaikan kalimat i'tidar, menyampaikan permohonan maaf kepada Allah. Yang pertama orang kaya, kuntu ghaniyan falgina syagolani an ibadatika. Aku menjadi orang yang kaya. Waktu di dunia aku kaya, rumah tinggi, rumah bertingkat, mobil banyak. Urusan dunia tidak ada masalah. Tinggal if'al kada, hati kada, kerjakan anu.
dunia tidak jadi masalah. Dengan harta yang banyak dan melimpah. Kemudian saya mohon maaf kepada Allah, mohon menyampaikan permohonan maaf kepada Allah, ya Rob, mohon maaf saya tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah permohonan maaf itu diterima oleh Allah? Kemudian yang kedua muncul seorang yang fakir. Fakir, kenapa kamu tidak ibadah? Fakir, kenapa kamu tidak melakukan perbuatan yang baik? Fakir, kenapa kamu tidak melakukan sholat berjamaah? Fakir, kenapa kamu lalai melakukan silaturahmi? Fakir, kenapa kamu tidak bersihkan hati, tidak muhliskan hati, tidak lakukan ibadah kepada Allah melalui majlis taklim, pendekatan majlis taklim? Si fakir berkata, karena aku sibuk memikirkan urusan dunia, kebutuhanku hari ini sekian, sementara pendapatanku hari ini sekian. Aku mohon maaf ya Rob, aku tidak sholat, aku tidak zakat, aku tidak melakukan silaturahmi. Apakah permohonan si fakir diterima? Kemudian muncul yang ketiga. Orang yang masgul, orang yang sibuk dengan berbagai kegiatan dan aktivitas. Tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk berjamaah, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk ibadah. Pagi ada di Bogor, siang berangkat ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Australia, dari Australia pulang lagi ke Indonesia. Di sana sudah ditunggu oleh karyawannya, oleh anak buahnya. Dia meeting, dia rapat, dia persentase, dia memberikan arahan-arahan. Tidak ada waktu untuk ibadah yang disebut dengan ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta maaf karena sibuk dengan waktunya, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga maridun ya'tajiru bi maradihi, seorang pesakitan yang dia menderita diberikan penyakit oleh Allah, kemudian minta maaf, ya Rob saya tidak melakukan sholat, ya Rob saya meninggalkan silaturahmi, ya Rob saya tidak hadir di majelis ilmu, ya Rob saya tidak melakukan tilawatil Quran. Semuanya meminta permohonan maaf kepada Allah. Apakah permohonan maafnya diterima oleh Allah? Fala yuqbalu ma'dziratahum, permohonan maafnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang terakhir adalah kita pelihara, jagalah atmosfer keagamaan yang tersaji pada bulan suci Ramadan. Kita saksikan betapa indahnya dan enaknya bulan suci Ramadan. Kita buka bersama, makan sahur bersama, kita tadarrus bersama-sama, kita tilawatil Quran bersama, kita hadir di majlis ta'lim bersama-sama, kita kuliah subuh bersama-sama, kemudian juga kita lapar bersama-sama, haus bersama-sama. Tidak bisa dibedakan antara si fakir dan si miskin. Ini artinya apa? Memunculkan kepedulian sosial. Betapa sakitnya perut ini ketika dalam keadaan lapar, kata si kaya. Artinya dia bisa melihat laisa minna man bata sab'ana wa jarhu ja'i. Ketika seorang yang kaya, dia tidak akan merasakan tidur nyenyak ketika menyaksikan tetangganya dalam keadaan lapar, sementara dia tertidur dalam keadaan perut yang kenyang. Oleh karenanya adalah kita jaga atmosfer ini, keagamaan ini dengan sesuatu yang kita lakukan secara istiqamah, berkesinambungan, konsisten dalam melaksanakan aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Orang-orang yang mengakui bahwa Tuhannya Allah, yang pertama adalah i'tirafan bi rububiyyatihi, dia itu mengaku ketuhanan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqraran bi wahdaniyatihi, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan ibadah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi, dalam situasi seperti apapun, dia jaga imannya. Dia lakukan ibadah. Inilah yang dimaksud dengan istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bahwa orang yang menjalankan aturan Islam itu layaknya seperti orang yang memegang bara api. Ketika bara api itu kita pegang terasa panas. Ketika kita genggam apalagi dia terasa panas. Tapi ketika bara api itu kita lepaskan, bahkan itu akan terjadi kematian. Inilah yang dimaksud dengan fitnahan, cemoohan, gangguan, onak dan duri kepada kita muslim dalam beribadah pasti. Lebih-lebih apalagi yang dikatakan dengan ghazwul fikri, perang urat saraf, di mana setiap kita muslim dipertontonkan dengan hal-hal yang negatif yang bisa menghancurkan akidah kita, akhlak kita, etika kita, moral kita, sopan santun kita yang sudah dibina, terjaga sejak dulu, kemudian hancur. Karena apa? Banyak hal yang menyebabkan ketidakistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kita harus iltizam
melaksanakan hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu alla tusyrika billah, istiqomah itu adalah tidak menyekutukan kepada Allah, kata Abu Bakar. Kemudian waqala Utsman, kalau Utsman mengatakan bahwa al-istiqamatu huwal ikhlas. Istiqomah itu adalah ikhlas. Sedangkan Ali mengatakan al-istiqamatu adaul faraid. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang melaksanakan kefarduan, perintah dan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, situasi dan kondisi seperti apapun dia lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah al-istiqamatu bil lisan. Istiqomah dengan lisan kita, al-mudawamah ala kalimat thayyibah, al-mudawamah ala kalimat syahadah, al-mudawamah ala kalimat ikhlas. Lisannya selalu dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun kata-kata yang terlahir dari lisannya itu menjadikan tausiah, nasihat buat orang lain, menyejukkan kalbu orang lain, memberikan tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Menyejukkan ketika terdengar dengan tutur kata yang sopan, yang santun, yang lemah gemulai, menyejukkan, menampakkan bahwa akhlak Islam itu adalah akhlak yang terpuji, rahmatan lil alamin. Ini harus dibuktikan bahwa orang-orang yang lisannya itu selalu langgeng mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, itu artinya bisa secara qalbiyah dia selalu melakukan zikir kepada Allah dengan membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, az-zikru bil qalbi. Atau mungkin kalimat-kalimat yang terlahir dari lisannya selalu menyejukkan, membuat orang lalu jadi tenang, jadi tentram dengan nasihatnya. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah lisan kita. Kemudian yang kedua adalah al-istiqamatu bil jinan. Istiqomah dengan jinan atau hati kita, artinya apa? Al-mudawamah ala sidqil iradah. Hati kita itu selalu membenarkan terhadap kudrat dan iradat Allah, bahwa apapun yang telah, sedang, dan akan terjadi, tidak ada satupun yang terlepas daripada ketentuan, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diyakini oleh kita. Ketika rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, ketika nasib kita sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak perlu dendam, iri sama tetangga. Kenapa saya seperti ini, mereka seperti itu? Bukankah wa fadzalna ba'duhum ala ba'din fir rizqi, antara rezeki kita dengan yang lain itu pasti dan pasti akan berbeda, tidak akan sama. Jadi tergantung kita mensyukuri nikmat Allah. Kapan mau bersyukur? Nanti kalau udah pensiun. Kapan mau bersyukur? Nanti kalau sudah dapat warisan banyak misalnya. Kapan mau bersyukur? Nanti kalau sudah tua. Emangnya kita tahu, kita yakin bahwa umur kita sampai di sana? Jadi orang itu tidak boleh berhayal dan mengandai-andai. Mal lam yashkuril qalili, lam yashkuril katsir. Barang siapa yang diberikan nikmat sedikit tidak mau bersyukur, apalagi ketika diberikan nikmat yang banyak. Oleh karenanya ukuran bersyukur itu bukan masalah besar dan kecil, sedikit dan banyak. Tetapi orang yang mampu tasarrufun na'mah ala ma yardal mun'imi, orang yang bisa mentasarrufkan seluruh pemberian anugerah daripada Allah itu ala ma yardal mun'imi, dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah sebagai pemberi nikmat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekelumit kecil episode yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita jagalah spirit keimanan kita, kemudian jagalah tradisi ubudiyah kita dan kemesraan kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian jagalah atmosfer keagamaan yang begitu sangat menyejukkan di bulan Ramadan secara istiqamah, kontinu, dan berkesinambungan. Demikianlah episode yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ilal liqa ma'as salamah. Semoga rahman dan rahim Allah selalu menyertai kepada kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.